Terus gimana caranya biar pas kita berdoa di bulan Ramadan itu powerful, Bu? Pas kita berdoa di bulan Ramadan itu kayaknya doa kita itu berasa gitu. Dan mudah-mudahan segera Allah ijabah dalam kehidupan kita di dunia. Dan nanti juga di akhirat. Gimana caranya biar doa kita mustajabah? Pertama, doa itu pakai istilahnya kalau dalam hadis itu orang yang doanya itu kalau anak kecil itu kayak apa, Bu? Merengek gitu, Bu. Kalau anak kecil itu ke orang tua merengek. Nah, itu kalau doa kepada Allah itu berusaha untuk merengek kepada Allah seperti anak kecil. Ya Allah, saya mohon banget, kalau bahasa mudahnya mungkin, ya Allah please, ya Allah gitu. Ngerengek ke Allah, saya butuh ini, saya tuh lagi kayak gini, saya lagi ada masalah ini, saya ditolak terus, saya belum mengungkapin apa niat saya juga udah ditolak, gak boleh masuk, ya Allah, saya gitu amat. Kok saya gini amat, ya Allah, diperlakukan sama calon-calon mertua, ya Allah beri hidayah kepada calon mertua saya. Tiba-tiba calon mertua rajin ngaji nih, dengerin hadis, wahai calon-calon mertua yang solihah, jika ada seorang pemuda yang akhlaknya baik, datang melamar putrimu, jangan ditolak, kata Nabi. Gitu kan teman-teman? Itu hadis loh, Bu, ya, bukan kata saya, Bu. Saya udah menunaikan janji ya, jadi bulan Ramadan gak ada janji. Ini barakallah luar biasa nih. Kata Nabi, kalau ada seorang pemuda yang baik akhlaknya datang melamar putri kalian karena Allah, maka janganlah kalian menolaknya. Berarti menolak lamaran seorang pemuda yang baik akhlaknya, hukumnya makruh, Allah nggak suka. Apapun alasannya, si Neng belum lulus kuliah, nggak ada masalah. Orang kuliah tidak akan terhalangi oleh menikah. Orang dulu saya juga nikahnya lagi kuliah, istri saya yang kuliah, saya mah enggak gitu. Dia lagi S2, saya mah main-main aja keliling Kairo antar satu kota dengan kota yang lain. Jadi kayak apa 99 cahaya gitu. Yang satu kuliah, yang satu lagi traveling gitu ya. Ternyata beres juga tuh kuliahnya, nggak terhalangi. Karena setiap waktu ujian dia tutup kamar, saya nggak boleh masuk, tidur di luar. Dia belajar aja di kamarnya. Kan bete banget kan buat saya kalau kayak gitu, mending saya ke kafe ya. Ini artinya nggak terhalangi kok kuliah gara-gara nikah, nggak terhalangi kerja karir gara-gara nikah, nggak sama sekali. Kenapa kita nggak takut kalau pacaran itu menghalangi belajar, tapi nikah menghalangi katanya? Nggak sama sekali. Ini artinya kita butuh apa nih? Kita ada masalah apa? Minta sama Allah mumpung bulan Ramadan. Siapa tahu bulan Syawal ada kejutan dari Allah. Terus gimana cara mintanya? Tadi, mintalah kepada Allah seperti seorang bayi yang merengek kepada Allah. Datang lagi, seolah-olah kalaupun Allah bilang enggak, kita tetap datang. Seolah-olah tuh kayak gitu tuh. Saking agak-agak ngeyel gitu ya. Allah bilang enggak deh. Allah please dong. Enggak, please Allah. Enggak, please. Gitu tuh datang ke Allah. Tapi kan Allah enggak mungkin bilang enggak kan ya? Jadi kalau Allah bilang enggak aja kita datang melulu, gimana kalau Allah enggak pernah bilang enggak? Masa kita malas datang? Seolah-olah Allah bilang enggak aja kita datang lagi. Tapi kenyataannya Allah tuh enggak pernah bilang enggak, pasti bilang iya. Iya, ya Allah please, kan iya. Iya ya Allah mohon ya. Iya gitu kalau kita itu mah kita ya Allah senang banget, makin kita datang makin Allah iya, makin kita datang iya hambaku, makin kita datang oh iya wahai kekasihku, terus saja makin kita datang makin Allah sayang sama kita, nggak bete sama sekali. Orang tua aja kalau direngekin anaknya kadang-kadang bete juga ya. Akhirnya misalnya dikasih ke pembantu gitu, Bi, ini anaknya bawa nih, dibawa aja. Kenapa? Orang tuanya bete, karena anaknya merengek terus. Tapi kalau Allah nggak kayak gitu, sebaliknya, makin kita merengek kepada Allah, makin Allah tuh sayang sama kita. Makanya doa itu disebut ibadah, sehingga siapa yang banyak berdoa seperti orang yang banyak beribadah. Ibu-ibu tahu nggak Nabi yang paling sering berdoa? Masalah dikit aja berdoa selain Nabi Muhammad siapa?
Nabi Abraham. Bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya Ibrahim. Kata Allah, inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi yang sangat awwah. Awwah itu agak-agak mirip dengan bahasa kita ya, awwah. Tapi beda artinya awwah sama awwah. Kalau awwah kan enggak, kalau awwah ya banget. Sebaliknya. Awwahun dalam bahasa Arab artinya da'a. Da'a artinya banyak berdoa. Inna Ibrahim awwahun. Orang yang sangat da'a. Orang yang sangat banyak berdoa. Rajin banget berdoa. Dikit-dikit ya Allah. Sedikit-sedikit ya Allah. Ya Allah. Makanya Allah sayang banget sama Ibrahim. Karena Ibrahim itu da'a, suka berdoa. Gitu juga Nabi. Sampai Nabi bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun cuma sekedar garam. Gak ada garam di rumah, minta sama Allah. Harga cengek naik, minta sama Allah. Tiba-tiba turun ya. Kenapa tiba-tiba turun? Sekehendak Allah, suka-suka Allah. Harga BBM naik, minta sama Allah. Sesimpel apapun. Kita kayak kehilangan sesuatu tuh. Kayak kehilangan bros gitu kan. Kan kita punya banyak bros. Tapi biasanya kayak OOTD kan. Ada bros khusus sesuai dengan baju. Kalau bajunya hitam, brosnya pakai yang black on black gitulah. Terus bajunya bunga-bunga, brosnya rose. Kalau bajunya pelangi, brosnya juga warna-warni. Kadang-kadang lagi musim, lagi masalah apa? Lagi musim hewan gitu. Brosnya ada kura-kura, ada buaya, ada kudanil, ada dinosaurus gitu-gitu deh. Nih bros kita nih nggak nemu nih, nyari-nyari di laci kok nggak ketemu ya. Bilang ya Allah, bros saya. Ini bukan mempermainkan Allah ya. Kalau itu sesuatu yang kita butuhin, kenapa nggak minta sama Allah dulu, baru minta kepada manusia. Nabi itu ada masalah dikit, doa, sholat 2 rakaat, doa, sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat request. Sholat hajat bu. Sholat karena ada request sesuatu. Kan kata sahabat, annan nabiyya idza hasibahul amru fazi'a ila sholah. Nabi itu kalau ada masalah dikit, sholat. Kayak ada seorang anak kecil di, kalau nggak salah di Mesir, anak SD bu, pulang sekolah sepatunya hilang. Biasalah disembunyiin sama teman-temannya gitu. Dia nyari-nyari sepatu saya mana, sepatu saya mana. Karena udah nyari-nyari nggak nemu, akhirnya dia pergi ke musola sekolah, sholat 2 rakaat. Gurunya ngelihat teman-temannya pada pulang, kok dia sholat. Ditanya sama gurunya, Dek, kenapa kamu masih di sini nggak pulang? Belum dijemput ya? Enggak, rumah saya dekat. Terus kenapa nggak pulang? Saya sholat dulu. Sholat apa? Saya minta sama Allah sepatu saya nggak ketemu. Sepatunya nggak ketemu, mintanya kepada Allah. Akhirnya Allah yang mendatangkan guru untuk kepo gitu. Nanya ke dia, kenapa kamu sholat? Itu cara Allah menolong hambanya. Akhirnya gurunya yang nyari, nemu tuh. Diumpetin di kolong meja sama teman-temannya. Ini artinya minta sama Allah walaupun hal yang paling kecil sekalipun. Apalagi hal-hal yang besar, musibah-musibah besar dalam kehidupan kita. Jadi pertama kalau mau doanya diijabah, merengeklah sama Allah kayak Nabi Zakaria di awal surat Maryam. Allah, rambut saya udah beruban, tulang saya udah lemah, istri saya juga mandul, saya belum punya anak, usia kita udah tua berdua. Tapi beri saya anak ya Allah, 1 aja. Kalau bisa sih walaupun 1 yang keren ya Allah. Keren di sini artinya yang lembut, yang soleh, yang pintar, yang berbakti, yang akhlaknya mulia, yang terpilih, yang istimewa. Wah, kriterianya banyak banget. Akhirnya kata Allah, ya Zakaria, wahai Zakaria. Setelah Nabi Zakaria merengek terus, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam. Berbahagialah wahai Zakaria, kamu akan punya anak laki-laki. Ismuhu Yahya, namanya adalah Yahya. Siapa yang ngasih nama anak Zakaria? Allah. Kalau kita nyari namanya di Google, googling dulu nih,
Nama yang bagus apa keluar, nama-nama Islami gitu ya. Walaupun kadang-kadang aneh-aneh juga tuh. Nama tapi kalimat. Dalam bahasa Arab itu nama ya nama, kalimat ya kalimat. Ada juga di kita nama kalimat. Kayak saya pernah cerita, nama bahasa Indonesianya bagus, pas di Arabin jadi agak-agak unik. Bahasa Sundanya Cecep. Kan bagus kan ya? Cecep artinya apa? Kasep. Kalau bahasa Arabnya Wasim. Terus jadi bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa Wasim teh? Nah, itu bahasa Arab tuh. Wasim, bahasa Sundanya Cecep. Pas pergi ke Mesir, tanya Ismail, nama kamu siapa? Cecep. Zaibaro, gimana cara baca Cecep dalam bahasa Arab? Tidak ada huruf C. Ya udah pakai shin aja, ship. Dan dalam bahasa Mesir, ship itu artinya sendal jepit. Padahal di kita mah udah bagus, sampai di sana berubah gitu artinya. Sedangkan Yahya namanya tuh dari Allah langsung loh Bu. Jadi kalau ibu-ibu punya cucu atau anak laki-laki, salah satu nama terbaik itu adalah Yahya, itu nama dari langit. Makanya saya tuh dari dulu tuh pengen banget punya anak laki-laki dan mau saya kasih nama Yahya. Alhamdulillah Allah kasih, langsung saya kasih nama Yahya. Ditambah ujungnya Ayyash, karena salah satu mujahid Palestina idola saya itu adalah Yahya Ayyash. Dan Yahya dan Ayyash itu artinya sama sih. Kalau untuk cewek Aisyah, kalau untuk laki-laki Ayyash, itu sama artinya. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Enggak ada anak seperti itu selama ini. Yahya banget tuh. Satu, merengek kayak Nabi Zakaria, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus saja gitu. Seandainya Allah, walaupun enggak mungkin ya, seandainya kurang lebih atau kayak seolah-olah Allah bilang enggak, tetap minta, pasti Allah kasih. Yang kedua, biar doa kita tuh diijabah, terutama doa tentang kebaikan-kebaikan, bukan tentang pertolongan dalam musibah ya, tentang suatu kebaikan. Khususnya doa orang tua untuk anak nih. Kalau pengen doa kita untuk anak kita diijabah, doalah dengan ghibtoh. Pernah dengar nggak Bu ghibtoh? Ghibtoh itu artinya cemburu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu cemburu kepada orang yang solih, cemburunya tuh cemburu berat, pengen banget punya anak kayak dia, itu namanya ghibtoh. Berdoalah, ya Allah, saya pengen punya anak kayak orang itu tuh yang solih, Allah kasih tuh. Itu salah satu rahasia doanya diijabah. Dan itu terbukti kepada Zakaria juga. Zakaria itu ngeghibtohin Maryam. Kan yang ngasih pemeliharaan kepada Maryam di Masjid Al-Aqsa kan Zakaria. Suatu hari Zakaria bawa makanan ke dalam mihrab Maryam. Maryamnya udah punya banyak makanan, segar lagi tuh buah-buahannya. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam?" Kamu dapat dari mana makanan ini wahai Maryam? Kata Maryam, "Huwa min indillah." Allah yang ngasih, langsung turun dari surga loh. Itu makanan yang dimakan sama Maryam datangnya dari surga. Sehingga waktu itu hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itu Zakaria itu semakin cemburu sama Maryam. Sehingga Zakaria berdoa saat itu juga, ya Allah, pengen banget punya anak kayak gini tapi yang laki-laki. Dikasihlah Yahya. Itu namanya ghibtoh. Dalam bahasa hadis, la hasada illa fitnatain. Gak boleh kita cemburu kecuali kepada dua orang. Salah satunya ulama, yang kedua orang yang dermawan, bukan orang kaya. Gak perlu cemburu ke orang kaya, cemburunya ke orang dermawan. Dan saya ngerasa, saya tuh jadi kayak gini nih, hasil ghibtoh ibu saya. Saya sering cerita tuh, dulu ketika ibu saya mengandung saya sekitar 7 bulan, di Aceh itu ada musabaqah tingkat nasional. Tahun 81 gitu. Duh ketahuan usianya Salah ngomong. Tahun 81. Tapi saya masih usia penduduk surga Bu. Ibu tahu penduduk surga usianya berapa? 30 sampai 40. Jadi yang belum 30 belum nih. Yang udah lewat 40 enggak deh. Pokoknya penduduk surga itu usianya antara 30 sampai 40. By the way ini mah gimmick doang, intermezzo. Nah tahun 81 itu ada musabaqah tingkat nasional di Aceh. Pas penutupan kan pengumuman gitu.
Juara 1 musabaqah cabang tilawah tingkat anak-anak. Jatuh kepada Yanis Yahya. Anak Aceh usia 12 tahun, suaranya bagus, ngajinya enak, juara 1. Pas penutupan, closing, dia disuruh tampil lagi sebagai penampilan penutup. Ibu saya dengerin dia ngaji, ibu saya nangis, terharu sambil ngusap-ngusap kandungannya. Ibu saya bilang, ya Allah, jadikanlah anak di dalam kandungan saya itu kayak gitu tuh. 12 tahun kemudian, saya juara musabaqah tingkat nasional, bagian tilawah tingkat anak-anak di Pekanbaru. Persis 12 tahun. Ibu saya bilang, nih doa saya 12 tahun yang lalu ketika musabaqah di Aceh. Coba lihat, ajaibnya ghibtoh. Sekarang kita nggak ghibtohin siapa? Kalau nggak punya siapa-siapa untuk kita ghibtohin, kita idolain, kita cemburuin, maka kita nggak punya sampel buat jadiin anak kita kayak orang itu gitu. Harus ada yang dighibtohin. Kalau bisa jangan tanggung-tanggung. Saya ngebayangin aja ya, kalau ibu saya dulu ngeghibtohin Imam Bukhari, kayaknya saya udah hafal 300.000 hadis loh Bu. Ustaz Hanan Ataki hafal 300.000 hadis. Kenapa? Yang dighibtohin Bukhari. Yang dighibtohin itu Imam Ahmad, menghafal 1.000.000 hadis. Ini karena nggak menghibtohin Imam Ahmad, hafalnya innamal a'malu binniyat dari dulu juga. Makanya harus ghibtoh, doa yang paling keren itu biar cepat diijabah. Kita harus cari satu tokoh, satu orang solih, kalau bisa lebih. Dan kita itu bukan cuma basa-basi, benar-benar cemburu banget sama orang itu. Kayak saya tuh cemburu banget sama Yahya, Nabi Yahya. Makanya saya pengen banget punya anak laki-laki terus dikasih nama Yahya. Itu ghibtoh banget, Allah kasih tuh anak laki-laki. Pengen lembut kayak Nabi Yahya, ternyata lembut. Yang saya lihat sekarang mah anaknya paling lembut, lebih lembut dari kakak-kakaknya. Kalau dimarahin dikit, sayang, minta disayang. Gak mau dimarahin, lembut banget. Ini artinya ghibtoh dari orang tua. Mau punya anak soleh, cari dulu orang soleh untuk kita cemburuin. Kalau bisa sih jangan yang tanggung-tanggung ya. Ini bukan saya kegeeran, bukan apa-apa. Karena ada orang yang kayak doa gitu, ya Allah saya pengen banget punya anak kayak Ustaz Hanan. Jangan, tanggung banget. Tanggung banget lah, jangan saya mah masih suka main. Kerjanya main aja, lihat aja di Instagram saya. Ibu-ibu belum follow. Main aja kan kerjaannya, cari yang ngaji aja. Yang tahajud aja ya. Carilah yang lebih soleh lah, kayak ulama-ulama yang terdahulu, Imam Nawawi, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Imam siapalah banyak, atau kiai-kiai yang senior yang luar biasa, Hashim Asy'ari, atau Ahmad Dahlan yang jelas-jelas pahlawan-pahlawan kan, ghibtoh sama mereka. Siapa tahu nanti anak kita, kalaupun gak persis, setidaknya agak-agak mirip gitu. Fa'il lam takun mithlahum fatashabbahu bihim. Kalau gak persis kayak mereka, minimal mirip sama mereka. 2, ghibtoh. Yang ketiga, nanti sisa-sisanya ibu-ibu bisa lihat di tausiah-tausiah ustadz yang lain, atau saya juga kayak nulis buku tentang booster Ramadan gitu. Di situ nanti panjang tuh beberapa tips doa. Sekarang 3 aja nih. Yang ketiganya apa? Kalau kita pengen doa kita diijabah, mulai sekarang bersihkan harta kita dari yang syubhat apalagi yang haram. Dari yang syubhat apalagi yang haram. Terutama nanti buat yang cowok-cowok nih yang masih ngerokok, kalau dia mengambil fatwa rokok itu makruh, it's okay. Saya mah nggak mau memperdebatkan fikih ulama. Ada yang bilang haram, ada yang dibilang makruh. Mangga aja. Ini masing-masing punya pegangan ulama. Cuman kalau yang bilang makruh pun, kan makruh itu artinya nggak disukai ya, dibenci. Banyak dari kita tuh yang bilang makruh, tapi pada realitanya kayak sunnah gitu. Artinya lebih baik ngerokok bagi dia daripada enggak kan. Ada yang wajib lagi, kalau belum merokok kepalanya tuh pusing. Kan jadi wajib kan. Kalaupun makruh, jangan merokok pas berbuka puasa. Karena berbuka puasa itu doa diijabah. Bagaimana akan diijabah ketika kita berdoa, yang naik kepada Allah itu bukan ucapan kita tapi asapnya. Ya Allah, saya ini lagi ada masalah ya Allah. Kan agak-agak aneh gitu ya. Jadi simpan aja deh, rokoknya nanti habis taraweh deh. Boleh mangga aja kalau yang berfatwa makruh, tapi rokoknya habis taraweh. Jangan pas lagi ijabah doa itu ngerokok tuh nggak pas banget tuh. Nggak kombinasinya tuh nggak masuk gitu. Antara
doa yang Allah sukai dengan rokok yang Allah tidak sukai. Kan rokok itu makruh berarti. Makruh itu nggak disukai. Lebih baik ngerokoknya nanti aja. Pas habis taraweh. Pulang taraweh kan udah ngantuk. Tidur nggak jadi ngerokok. Nanti aja pas sahur. Sahurnya mepet banget dengan azan. Udah makan dulu sama minum. Udah azan nggak jadi ngerokok juga. Akhirnya bulan Ramadan sukses meninggalkan rokok. Modusnya mah gitu. Jadi jangan berdoa dengan barang-barang syubhat. Apalagi haram. Karena yang menghalangi doa kita adalah harta. Saya nggak katakan yang haram itu rezeki ya. Karena rezeki selalu halal. Kalau haram pasti harta bukan rezeki. Harta yang haram, harta yang syubhat. Itu kalau jadi darah dan daging kita bu. Gimana pun kita jungkir balik berdoa. Nggak sampai kepada Allah bu. Kayak kita HP-nya bagus. Terus kita udah ngirim SMS. Ternyata habis kuota. Ternyata nggak ada sinyal. Ternyata kita belum beli pulsa, itu nggak akan sampai juga. Gimana pun handphone kita bagus dan SMS kita tuh panjang, nggak akan sampai. Kenapa? Penghalangnya harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Ngebersihinnya gimana? Coba bersih-bersih deh. Jadi menjelang Ramadan itu kita munggahannya itu bersih-bersih. Salah satu yang dibersihin, kalau ada sumber rezeki kita yang belum jelas, mending kita sedekahin aja kepada fakir miskin. Memangnya kepada fakir miskin halal kalau fatwa ulama. Yang haram itu buat kita. Kayak maaf kalau ada yang masih nyimpen uang dan ada bunganya. Bunganya itu jangan dibiarin di rekening. Ambil dan kasih kepada fakir miskin. Itu fatwa kontemporer dari ulama internasional. Karena kalau bunganya disimpan doang di rekening. Itu gak bermanfaat buat kita, gak bermanfaat buat fakir miskin. Yang untung adalah pihak lain. Kalau kita tabungannya 100 ribu, 200 ribu mungkin gak berasa ya bunganya. Coba yang orang-orang Timur Tengah, yang saudagar minyak itu, tabungannya itu udah miliaran. Depositonya itu udah puluhan miliar, yang bunganya sebulan itu bisa puluhan juta. Kalau dikasih ke Somalia kan lumayan. Dikasih ke Suriah lumayan. Jadi fatwa internasional dari ulama-ulama di Qatar, di Kuwait, bahwa bunga bank yang udah terlanjur, boleh diambil dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti korban perang atau korban dari satu musibah kayak kelaparan. Tapi untuk kita nggak boleh. Bersih-bersih sebelum Ramadan. Mudah-mudahan nanti pas masuk bulan Ramadan kita angkat tangan, kita belum mengusap ke wajah kita udah dikabulin. Baru ya Allah, tring telepon. Dek ke rumah ya, langsung dipanggil ke rumah sama calon tadi. Tiba-tiba dia sampai rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dek, jadi kapan nih kita akadnya? Pak, apa ini maksudnya akad apa? Saya tiba-tiba jadi serak aja sama adik, Masya Allah ya. Tiba-tiba Allah kayak ngasih sesuatu dalam hati saya jadi mantep. Atau mungkin karena semalam saya mimpi, dalam mimpi itu saya ngelihat adik tuh, nolongin saya dari api neraka, nyelamatin dari sebuah jurang. Bisa aja dengan banyak cara, belum juga kita ngaminin. Belum diusap di wajah kita udah dikabulin sama Allah. Kenapa? Tidak ada penghalang. 3 itu ya bu, poinnya. 1, doa itu adalah ibadah dan Allah suka banget sama orang yang rajin berdoa. Bulan Ramadan, bulan doa. Kedua, kalau pengen berdoa, merengek sama Allah. Bukan 3 ding. Ketiga, apa tadi teh? Cemburu sama orang solih. Kalau kita pengen doa kita jadi seperti orang solih. Keempat, doanya dengan menghilangkan dan membersihkan harta-harta yang haram. Mudah-mudahan ini bisa jadi booster buat kita di bulan Ramadan. Saya cuma pengen